Sampai berjumpa lagi di channel Grianet. Kali ini kita akan membahas tentang OLT ya teman-teman. Dimana kemungkinan banyak teman-teman kita yang belum tahu untuk pengoperasian OLT-nya atau pengaturan-pengaturannya. Makanya di sini saya akan memberikan tutorial cara pengaturan OLT khususnya merek Gyoso tipe HA7304C. Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng. Juga bagikan agar teman-teman kita yang belum paham tentang OLT bisa ikut bergabung. Langsung saja kita mulai. Untuk langkah pertama, teman-teman harus menyiapkan aplikasi browser ya. Di sini saya menggunakan aplikasi Firefox. Kita buka Firefox-nya. Nah, setelah itu tuliskan alamat IP OLT teman-teman ya. Kalau untuk defaultnya di 192.168.0.88. Nah, dari ini teman-teman diminta untuk memasukkan username ataupun password OLT teman-teman. Untuk username itu kalau nggak salah defaultnya admin, password juga admin. Kita sign in. Memang kadang harus 2 kali seperti ini teman-teman untuk merek Gyoso seperti tipe saya ini. Nah, di sini ada beberapa menu ya. Menu yang pertama itu sistem. Nah, sistem itu ada sistem info. Di sini menginformasikan dari software version, tipe OLT kita, juga dia berjalan sudah berapa hari ya. Terus totalnya, jadi ini berjalan apa itu namanya? Bukan dari awal, ini sejak dinyalakan. Jadi kalau kita menyalakan itu lamanya berapa. Nah, kalau untuk yang bawah ini untuk total keseluruhan OLT kita berjalan. Menu selanjutnya ada administrator. Nah, di sini teman-teman juga bisa mengcustom atau menambahkan user ya untuk memanajemen OLT kita. Untuk menambahkan tinggal kita klik add aja, terus kita ketikkan username-nya. Misalkan di sini saya pakai user gitu aja. Terus untuk password saya berikan 123456. Terus untuk grupnya, nah ini kita mau apa, admin, operator atau guys. Saya coba operator. Terus confirm password 123456. Jadi ditulis kembali passwordnya. Terus kita oke. Nah, ini konfigurasi sudah berhasil. Jadi kalau kita melihat di sini sudah ada username user dengan user grupnya operator. Terus setelah itu ada network. Nah, ini untuk pengaturan network IP OLT kita. Terus ada inbound network, ada juga system time. Nah, kalau kita mau mensinkronkan dengan PC kita, kita tinggal tekan sync to OLT, nanti otomatis jam di OLT kita akan tersinkronisasi dengan PC kita. Terus ada sistem task atau mungkin lebih dikenal dengan jadwal ya. Kita mau reboot OLT atau ONU secara otomatis. Sebentar, ada iklan. Sambil memantau jaringan nih kawan-kawan. Oh, ada yang down ya. Tapi mumpung seperti ini kita lihat ya statusnya. Nanti ini kita lanjutkan lagi. Itu ada di ONU 2. Nah, dia sudah menyala lagi. Sayang kita tidak bisa melihat statusnya tadi karena kabel bermasalah.
atau powernya yang mati ya. Oke, kita lanjut. Sistem teks ini tadi, terus sistem log. Nah, ini di sini kita bisa melihat log tentang apa yang ada masalah apa di jaringan kita. Terus untuk HTTP port, nah ini untuk defaultnya di 80. Oh, ini ketinggalan sistem log config. Nah, ini kebetulan untuk syslog config-nya saya integrasikan dengan apa ini Mikrotik syslog ya. Di sini sudah saya masukkan. Nah, pasti tadi juga keluar ini PPOE atas nama ini, dia sudah berhasil terhubung kembali ya. Ini kalau mau kita sinkronisasikan dengan Mikrotik syslog Daemon. Jadi untuk Mikrotik saya juga sudah terpantau di satu aplikasi. Untuk pengaturannya juga sama, tinggal kita tentukan IP PC kita ya tentunya. IP PC kita berapa, terus IP ini kita isikan di IP PC yang terinstall Mikrotik syslog Daemon tadi. Terus ada backup config. Ini tujuannya untuk membackup konfigurasi kita. Jika suatu saat kita ada masalah, kita tinggal merestore konfigurasi kita ke dalam WLT kita ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu setting ulang lagi dari awal, kan pusing juga sih kalau klien kita sudah mulai ratusan ya. Terus ada factory setting. Ini fungsinya untuk mengembalikan ke pengaturan pabrik. Sistem reboot fungsinya untuk menghidupkan ulang WLT kita. Sistem upgrade ini untuk mengupgrade ya, kalau kita punya firmware terbaru kita bisa upgrade lewat menu ini. Untuk cara upgrade-nya teman-teman bisa lihat di YouTube saya, yang lainnya yaitu sudah saya jelaskan. Terus save configuration, ini fungsinya untuk menyimpan konfigurasi kita ya. Jadi setiap kita melakukan perubahan di sini, kita jangan lupa untuk melakukan penyimpanan konfigurasi di save configuration. Kalau kita nggak menyimpan, pada saat nanti WLT kita mati atau reboot, pasti settingan kita hilang. Nah, jadi itu yang perlu diingat untuk teman-teman ya yang baru bermain WLT apalagi merek Yoso, bahwa save configuration ini sangat penting. Jadi kita sudah capek-capek melakukan pengaturan ya di user ONU-nya, karena kita lupa menyimpan save di sini. Jadi nanti ketika WLT kita itu mati atau reboot, pengaturan kita akan hilang semua ke teman-teman. Jadi jangan sampai kita kerja dua kali ya. Untuk menyimpannya kita tinggal save configuration. Oke, kita tunggu hingga proses penyimpanan selesai. Nah, ini oke. Terus di bawahnya lagi ada ONU manajemen, itu ada ONU config. ONU config itu ada PON 1, PON 2, PON 3, PON 4, dan ini ada informasi untuk ONU yang online, yang offline sudah tersedia. Untuk lebih detailnya kita tinggal klik. Nah, di sini kita baca bahwa ONU sekian dengan MAC address ini dia mempunyai redaman min 15,44 ya teman-teman. Jadi bisa kita lihat. Nah, ini ada yang merah nih. Ini menjadi catatan bagi saya ya kawan-kawan, bahwa kita harus melakukan pengecekan di lokasi. Kenapa dia bisa naik menjadi min 24 ya, walaupun secara kinerja dia masih bisa terkoneksi dengan normal. Tapi kalau saya melihat warna menjadi pink ini, biasanya langsung kita lakukan pengecekan di lapangan, atau kita refresh lagi. Nah, masih merah berarti memang ada sedikit masalah teman-teman. Terus untuk yang kedua juga sama. Ini untuk PON 2, PON 3, PON 4 juga sama. Terus delete ONU. Ini fungsinya juga untuk menghapus ONU ya. Misalkan kita sudah nggak terpakai lah, ini tinggal kita centang, kita pilih.
ONU mana yang mau kita hapus, tinggal kita klik delete selected ini, atau kalau kita mau satu persatu kita tinggal klik tombol delete di sebelah kanannya. Search ONU ini juga sama, hanya untuk mencari ya. Jadi kita tinggal memasukkan MAC address, kita cari kalau memang kita merasa kesulitan mencari di menu ONU config tadi. Outlet ONU juga dia fungsinya untuk membaca ONU mana yang sudah kita autentikasi. Terus ATM ONU ini untuk mengetahui kalau ada ONU yang baru kita tancapkan ke OLT, teman-teman. Jadi ATM ONU ini dia berfungsi kalau kita menerapkan autentikasinya, kita nyalakan ya. Jadi tidak semua ONU bisa kita hubungkan di sini, tapi kita harus mengautentikasi dulu. Ini tujuannya apa? Agar ONU yang terpasang di lapangan itu juga sesuai yang kita pasang. Jadi misalkan si user dia punya epon ya, terus dia colok di sistem OLT kita. Nah di sini nanti pasti keluarnya di ATM ONU manajemen. Tinggal mau kita autentikasi atau kita tolak gitu aja teman-teman. Terus ONU CATV ini juga hanya untuk CATV aja, tapi sayangnya di ONU saya tidak support ya untuk CATV. Terus all ONU ini jadi semua ONU yang terkoneksi ke OLT kita. Untuk selanjutnya ada port management ya, di sini bisa kita lihat. Nah jarang sih saya pakai ini, cuma buat mantu-mantu aja ya, untuk suhu SFP-nya, tegangan, terus juga redaman SFP-nya. Terus ONU port juga sama, di sini saya jarang melakukan pengaturan. Nah ini PON out mode ya, ini yang harus kita perhatikan. Ini mau kita istilahnya aktifkan atau kita nonaktifkan ya. Jadi di menu ini, jadi misalkan mau kita aktifkan konfigurasi melalui MAC ya, kita modif sudah. Nah nanti setelah kita melakukan perubahan di ini, kita harus kita save configuration yang tadi. Kalau enggak nanti setelah OLT mati dia akan kembali lagi ke pengaturan sebelumnya. Manajemen, terus PON rate ini juga sama, hanya untuk melihat lalu lintas di OLT kita. Statistik juga saya rasa teman-teman juga sudah paham ya untuk statistik, hampir sama sih dengan di Mikrotik. Terus VLAN config, untuk VLAN config saya tidak melakukan perubahan apa-apa ya teman-teman, karena untuk OLT Yusu yang saya pakai ini dia tidak perlu melakukan konfigurasi VLAN, dia sudah jalan. Jadi nanti sudah terdeteksi sendiri di sistem OLT kita. Nah ini teman-teman juga bisa lihat nanti. Nah ini untuk ONU 10113 ya, dia di VLAN ID 11. Nah terus ini 12, 13 ini jadi sudah otomatis ya teman-teman. Jadi kalau kita melakukan menggunakan VLAN di ONU kita dan Mikrotik kita, itu kita tidak perlu melakukan setting VLAN juga di OLT Yusu kita, terutama untuk tipe HA 7304. Untuk selanjutnya teman-teman ada switch port management. Ini ada port status. Nah di sini kita bisa lihat statusnya. Kalau yang hijau ini berarti dia up ya, dia linknya up. Kalau yang abu-abu ini dia down atau enggak kepake. Terus port config, nah ini juga ada untuk port name, nanti tinggal diisi sesuai keinginan kita. Bisa lebih suka menggunakan yang default. Untuk port speed juga. Terus ada port statistik. Nah ini juga sama ya untuk melihat statistik port kita. Terus ada port group. Nah ini yang sangat penting. Tapi tidak semua tipe OLT Yusu ya teman-teman itu tidak menggunakan tidak ada pengaturan port grupnya. Karena saya pernah kalau nggak salah yang tipe 7302 itu kayaknya nggak ada untuk port grupnya. Entah itu firmware lama
atau memang tidak disediakan, saya kurang begitu paham sih untuk tipe itu. Tapi yang jelas di tipe 7304C ini ada pengaturan untuk port group yang mana fungsinya istilahnya kayak bridge ya kalau di mikrotik itu. Jadi di sini kalau OLT saya itu P1, P3, ini berarti pon 1, pon 3. Dia menggunakan outnya di G1 ya, di G1 itu yang link up ke mikrotiknya. P2 P4 itu jadi satu di G2, sedangkan G3 dan G4 ini tidak dihubungkan dengan apa-apa. Jadi memang sengaja saya kosongkan karena bandwidth saya masih kecil ya teman-teman. Nah, karena masih kecil sehingga saya membutuhkan G2 untuk 2 pon, G1 juga untuk 2 pon. Kemungkinan nanti kalau sudah satu pot ini dia melampaui 1 giga ya, baru ini nanti pon 1 saya dapatkan yang G1 seperti itu teman-teman. Karena kebetulan bandwidth saya masih kecil, menurut saya masih mampulah untuk konfigurasi seperti ini. Terus ada port mirror juga, saya kurang begitu paham. Ada switch port LAN ya. Nah, ini juga ada pengaturan. Saya juga tidak melakukan perubahan apa-apa di sini. Ini biarkan default. Ini juga, terus ini sama. Ini juga sama. Saya tidak melakukan perubahan. Ini saya biarkan default. Jadi intinya itu hanya di ONU config ini nanti yang sering kita pakai sama ATEM ONU. Yang paling penting. Terus juga port group tadi. Nah, untuk melakukan perubahan data, ini misalkan kita di ONU config. Nah, ini saya rubah. Ini ONU yang ada di kantor saya teman-teman. Nah, ini misalkan mau kita ganti nama kantor Krianet gitu ya. Terus kita apply. Oke. Nah, di sini nanti sudah berubah nama ya, kantor Krianet. Nah, kalau kita tidak melakukan konfigurasinya, kita simpan di save configuration yang tadi, itu nanti ketika OLT kita mati, maka nama yang tadi kita rubah akan kembali ke kantor, bukan kantor Krianet ya. Apalagi kalau kita baru menambahkan ONU yang baru masuk. Nah, itu nanti akan hilang semua. Nah, mungkin itu saja teman-teman yang bisa saya bagikan untuk video kali ini. Untuk selanjutnya nanti kita akan bahas lebih dalam lagi masalah topologi, bagaimana cara menerapkan ke OLT kita, mau menggunakan sistem rasio atau ODC seperti itu teman-teman. Semoga dapat membantu dan menambah wawasan teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.